Nah, nanti kalau kopi kita udah banyak, nah sekarang kan di daerah-daerah ini banyaknya tempat kumpul-kumpul nih, convention center ya. Karena di sana kalau misalnya kita salurkan tuh kopi-kopi yang ada di Indonesia, kita kirim. Ayo dong ngobrolnya sambil ngopi gitu kan. Nih, Pasti bang, di Pasti, event itu istilah coffee break pasti ada. Iya, betul. Itu melekat dari entah kapan tuh yang Bang Oweng mungkin itu istilah coffee break itu Iya, selalu benar. melekat di event Iya. kan. Bener-bener ya, biar nggak ngantuk, biar nggak jenuh. Nah, berarti ini ada hubungannya ya, venue dengan kopi tadi, dengan istilah coffee break. Nah, itu luar biasa loh obrolannya jadinya nih. Nah, jadi sekarang terbuka nih benang merahnya antara venue dengan kopi. Maka tadi saya bilang, dari obrolan kopi, maka timbullah tempat-tempat untuk pertemuan tadi. Nah, Mas Bayu ada yang mau disampaikan lagi mengenai venue magazine ini? Menarik banget ini, karena teman-teman di industri hospitality mesti harus baca ini sebagai referensi nih. Saya justru menarik ngomongin soal kopi nih bang. Oke, kita ngobrol kopi kalau gitu ya. Terkait dengan industri MICE ya event ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nahrawi untuk Bang Oweng Channel. Nah, sore ini saya sedang berada di tempat yang pernah saya kunjungi, yaitu Kobar Kopi atau kedai kopi Kobar, atau di sini sebagai tempat kopi entrepreneur, tempat di mana dilatihnya anak muda menjadi entrepreneur jualan kopi. Tapi ada obrolan saya menarik sore ini, yaitu tentang diplomasi kopi atau obrolan kopi, di mana cikal bakalnya terjadi tumbuhnya tempat-tempat pertemuan atau venue. Dan saya nanti akan mengundang pimpinan dari majalah Venue. Ini dia ya. Venue Magazine adalah majalah yang selalu menginformasikan tentang industri MICE dan pariwisata Indonesia. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Bang Raf dan nanti dengan tamu saya, khusus saya itu Mas Bayu dari Venue Magazine. Nah, ini dia tamu-tamu saya yang tadi sudah bilang ya. Jadi saya ditemani sih ada Bang Raf ya, dari Raf Coffee Entrepreneurs ya, juga owner dari Raf Coffee dan kedai kopi Kobar. Nah, satu lagi ada Mas Bayu. Nah, ini dari majalah Venue atau Venue Magazine. Apa kabar Mas Bayu, Bang Raf? Baik Bang Oweng. Sehat ya. Nah, ini Bang Raf nih, sore-sore kita ngobrolin tentang kopi, Bang Raf, sama venue. Apa sih hubungannya kopi sama venue? Nah, ini saya kasih latar belakang dulu ya. Mungkin teman-teman sering ngopi sama teman-teman ya. Maksudnya suka kongko-kongko sambil ngopi. Ada jangan diobrolin. Nah, salah satu adalah mungkin ngobrolin masalah bisnis, masalah kebijakan pemerintah. Dan itu dihasilkan dari ngopi-ngopi bareng atau apa, Kongko-kongko gitu. Kongko-kongko ya. Atau ngobar ya? Ngobar. Ngobar, ngopi Ngobar. bareng. Nah, dari ngobrolan kopi tadi, maka di sini saya punya kesimpulan nih. Ternyata sekarang banyak sekali tempat-tempat orang pada ngopi. Berarti begitu banyak tempat yang dibutuhkan mereka untuk berkumpul. Nah, ini adalah bicara tentang venue yang sifatnya kecil-kecil. Nah, cikal bakal dari pertemuan atau venue yang besar tadi seperti convention center, ballroom segala macam, itu berawal, kalau menurut saya ya berawal dari kecil-kecil tadi. Karena bicara hal-hal kecil bisa menjadi besar, dan itu bisa dibicarakan ketika sudah ada tempat yang lebih besar lagi. Nanti kita ngobrol dengan Mas Bayu, apa sih peranan majalah Venue selama ini buat kemajuan industri MICE dan wisata di Indonesia. Karena di sini Bang Raf sudah punya tempat. Ini adalah salah satu tempat wisata, itu wisata kuliner ya. Jadi hubungannya adalah venue ini dengan tempat ngopi sebagai sarana untuk tempat berkumpul untuk menghasilkan deal-deal bisnis. Meeting point ya. Oke. Iya, terima kasih Bang Oweng. Kalau bicara histori agak panjang ya, soalnya venue itu kan kita berdiri 2007. Bang Raf. Waktu itu kalau nggak salah berbarengan dengan kebijakan government waktu itu, pemerintah Kemenparekraf sedang mengembangkan MICE. Waktu itu baru dibentuk
kalau nggak salah Direktorat MAIS 2007 itu. 2007. Jadi berbarengan dengan itu kebetulan holding kita Diandra Company, Diandra Promosindo, itu kan memang besar di industri MAIS, terutama pameran gitu ya. Waktu itu sebagai apa ya, kontribusi terhadap industri waktu itu ya 2007 itu ingin ada apa media yang memfasilitasi antara pelaku kemudian masyarakat, government gitu. Jadi ada media untuk menjadi wadah bertukar pikiran segala macam gitu agar industri ini bisa pick up lah, bisa berkembang gitu. Karena waktu itu bisa dibilang MAIS itu masih apa ya, masih makhluk aneh gitu ya. Orang belum tahu MAIS itu apa sih? Tikus. Gitu kan. Kalau di googling gitu, yang nongol tikus gitu ya, MAIS ya. Ya historicalnya dari situ sih. Kemudian berkembang, venue nggak cuma majalah, kemudian kita juga punya divisi publishing yang klien-kliennya itu dari kalangan corporate, salah satunya BCA, kemudian ada juga kita beberapa lembaga perbankan lah gitu ya. Kemudian Kemenparekraf tentunya pastikan ya. Yang memfasilitasi itu kita mengerjakan buklet, percetakan internal corporate kayak gitu ya. Kemudian event juga menjadi apa ya, sumber pendapatan venue dari awal sampai sekarang gitu. Jadi nggak terbatas bergerak di bisnis media aja sih, karena mengandalkan iklan gitu di era sekarang ini agak sulit karena musuhnya banyak nih bang. Iya, betul. Belum online ya kan, website segala macam gitu. Jadi kita mau untuk survive itu macam-macam kantong bisnis yang kira-kira bisa datangi cuan kita garap gitu bang. Cara cuan kayaknya. Iya. Raf juga ini ya, dari Raf Coffee nih. Iya. Tapi nanti kita hubungkan dengan apa namanya, ngopi tadi. Iya, iya. Ya, Mas Bayu. Nah, jadi gini, tadi udah saya bilang bahwa memang dari venue Manggajin tuh concern pada tempat ya. Tempat. Kita ngambil nama venue itu juga ada filosofinya tuh bang sebenarnya. Karena tempat itu bagi pelaku MAIS ya, organizer, entah itu conference organizer, itu bisa dibilang bahan baku utama. Tanpa ada tempat, acara itu nggak ada. Betul. Betul ya. Tanpa ada tempat, acara itu nggak sepakat sampai itu. Makanya ketika itu founding father-nya memilih nama venue, karena dari tempat itu kemudian bisa macam-macam tuh kegiatan yang bisa dilakukan di situ. Mulai dari meeting yang gini nih kecil-kecil, yang cuma 1-2 orang meeting di coffee shop gitu ya. Terus kemudian berlanjut business meeting gitu ya. Kemudian bisa dari situ menghasilkan bisnis atau memperluas jaringan, networking segala macam, hingga pameran yang skalanya besar atau conference gitu ya. Semuanya pasti butuh tempat gitu. Betul. Bang. Karena namanya venue, kita ngambil venue-nya di situ gitu. Filosofinya waktu itu. Dan untuk masyarakat Tangsel di sini, Bang Raf udah punya venue nih Bang. Ya, tinggal dimanfaatin ya Bang. Tinggal dimanfaatin. Nah, Bang Raf, apa sih event pernah dibikin di sini? Saya pernah lihat lihat di IG-nya tuh. Kayak, ternyata banyak banget pada ngumpul di sini nih. Waduh. Ya, terima kasih Bang Weng. Ya kalau dilihat di follow aja IG-nya nanti ada kelihatan kok. Nggak ada. Benar ya. Siapa aja yang tukang ngopi di sini ya? Iya, tapi ya seperti apa ya? Mulai dari corporate meeting, ya pagi-pagi breakfast. Morning breakfast mereka di sini ya? Ada bisa sambil breakfast di sini, terus sampai reuni pernikahan juga. Pernikahan ada juga. Pernikahan dari mulai akad nikah sampai resepsi. Juga kita ya sekarang lagi tren ya namanya garden wedding ya, garden wedding segala macam. Jadi kebetulan kita juga punya tempat, kita kan ada gardennya ya, jadi ya itu aja yang bisa dimanfaatin. Nah, gitu berarti Mas Bayu, tempat yang istilahnya boleh bilang kalau JCC itu udah skala besar ya. Ini udah bisa termasuk disebut venue nggak sih? Venue bisa, kenapa enggak? Semua tempat
RTV-nya itu tempat. Iya, Iya, tempat kan, tempat betul. tadi berkumpul tempat, tadi. tempat ya. berkumpul. Entah itu ngumpulnya mau ngapain, mau meeting atau ya segala event bisa dilakukan di itu. Oke. Iya, betul. Dari Komunitas skala kecil sampai skala besar. betul, betul banget, betul. Berarti Kobar udah boleh dibilang karena ada aktivitas tadi ya, karena di sini juga menyelenggarakan tempat-tempat pelatihan nih Mas Bayu. Ah, Jadi Iya. ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa namanya kayak pelatihan-pelatihan dari UMKM gitu Iya. ya. Nah tuh tambah lagi kadang-kadang di sini juga ada hiburan juga, jadi mereka ada Iya. berkumpul. Nah tadi udah disebutkan bahwa di sini juga di tempat untuk wedding, di medianya sama wedding garden party. Iya, yang lagi tren ya sekarang di Yang kalangan lagi anak tren, muda ya. gitu. Nah, berarti sinkron ya kalau saya bilang berawal dari kopi maka ada satu timbul banyak tempat untuk berkumpul. Iya. Yuk kita lanjut lagi obrolan kita. Iya. Bang Raf, sama Iya. Mas Bayu. Ya. Oke, Mas Bayu, biasa gini, ini kan kalau saya baca dari majalah Venue, kayaknya banyak banget nih yang diekspos, dipromosikan, tidak cuma di Jakarta. betul. Ya, itu untuk mendapatkan berita-berita atau informasi-informasi terkait dengan apa namanya industri MICE sama industri pariwisata Indonesia dibantu sama siapa aja sih? Mas? Tim kita memang nggak banyak sih Bang Oeng. Selain internal tim, kita juga memang ada beberapa kontributor. Oh, oke, kontributor ya. Jadi mereka ngasih ide, kemudian mereka juga yang nulis, Oke. gitu. Jadi secara periodik gitu mereka mengirimkan artikel atau materi-materi gitu terkait dengan MICE atau pariwisata. Atau tim yang di Jakarta juga sering juga keluar ke daerah-daerah gitu untuk Ditugaskan, cover ya? liputan. Kayak kemarin saya kebetulan baru balik dari Aceh. Ini masalah kopi juga nih Bang. Oh iya. Aceh kan asik banget ya tempatnya, ternyata tukang kopinya sepanjang jalan tuh Bener, kedai kopinya Banyak, banyak. ya. rame sekali dan iya banyak dan rame semuanya gitu loh. Agak takjub juga sih waktu itu. Memang sebegitunya gitu ya. Iya. Masyarakat Aceh sangat doyan kopi gitu ya. Iya, betul. Gitu benar-benar. Tanggapan Dan itu kopi, ya. buat orang-orang kayak saya yang kebetulan melakukan bisnis trip lah gitu ya ke Aceh yang kebetulan lagi ada acara, itu memang tempat-tempat yang salah satu tempat yang wajib dikunjungi ketika bisnis trip gitu ya. Atau ya di situ ternyata insight-nya bener sama kayak Bang Oeng, di situ semua kalangan tuh ngumpul tuh dari situ. Iya Dari benar. pejabat sampai yang biasa aja karyawan staff gitu. Semua ngobrol, kadang nggak kenal waktu gitu ya kan, sampai malam gitu ya. Dan jadi destinasi Bang, jadi objek wisata. Oke. Tempat Gitu. ngopi tuh yang di Tempat Aceh. ngopi di Aceh itu jadi objek wisata. Saya pernah ke Aceh lah gitu. Jadi sama teman-teman nih diajak nih tempat ngopi. Memang berderet tuh banyak tuh Bang. Iya Bang. Mereka kalah sama dari anak muda, bener ya, anak remaja, anak muda, sampai yang pas di dalam itu ada yang ya udah dewasa lah ya, orang tua tetap ngopi. Sama satu lagi di Manado juga ada. Sampai pagi tuh loh Bang. Gila, itu jadi bisnis kopi ya. Jadi bisnis kopi, Itu ya. jadi destinasi wisata. Destinasi wisata. Ke Aceh nggak ngopi nggak afdol. Nggak afdol, benar. Kalau nggak salah, majalah itu pernah ngeliput juga ya, tentang wisata agrowisata. Agrowisata. Yang tentang perkebunan kopi itu kalau nggak salah saya pernah lihat ya, ada artikelnya. Betul. Nah, bicara kopi, bicara di sini sih pengen tahu banget nih dari Bang Raf nih, karena Bang Raf sendiri dia punya satu artikel tentang sejarah kopi di Indonesia. Awal mulanya kapan kopi itu datang, ya, kapan kopi itu bisa berkembang. Ya, tadi udah disebut sama Mas Bayu bahwa di Aceh itu jadi salah satu destinasi wisata untuk menikmati kopi. Iya, Dan kalau kalau ke Aceh belum ngopi, belum afdol. Kan begitu. Betul. Nah, Bang Ram bisa nggak sih ceritain Bang Ram sejarah kopi Indonesia nih? Karena kan yang dijual Bang Raf ini banyak sekali kopi-kopi Nusantara nih. Oh ya, sebenarnya yang saya tahu itu kopi itu dibawa oleh VOC ya, Belanda waktu Belanda. itu. Ya, Indonesia waktu itu belum ada kopi.
Sedangkan di Eropa sendiri itu tidak ada pohon kopi kan ya, kita tahu lah karena cuacanya ya, iklimnya. Jadi ya kalau kita menilik kembali sedikit riset aja bahwa ada kopi itu asalnya dari mana, itu udah biasanya dari Timur Tengah, dari Afrika, ya Yemen salah satunya. Ya. Nah itu yang dibawa oleh Belanda waktu itu untuk ditanam di Indonesia ini. Oh gitu. Ya. Itu sampai bisa ke pelosok-pelosok gitu Bang Araf. Ya betul. Jadi pertama dari masuk dari yang saya tahu tuh dari kalau di Jakarta itu kan ada namanya Pondok Kopi ya. Ya. Nah itu dinamain Pondok Kopi karena itu pernah menjadi Jadi kopi itu bukan endemik ya Bang? Endemik, ya bukan. Bukan ya, bawa Iya, memang dibawa. Kita memang nggak punya kopi dulu. Kita nggak punya pohon kopi kan. Ya nggak tahu ya kalau sejarah sebelumnya lagi itu kan masalahnya datanya nggak ada ya. Tapi yang setahu kita itu adalah kopi itu dibawa oleh Belanda, yang diambil oleh dari Timur Tengah ya, Yemen ya khususnya, ke Indonesia, ditanam di Indonesia ternyata tumbuh. Berhasil. Nah, mulai dari situlah nyebar ke daerah-daerah. Pelosok Nusantara. Ya, gitu. Nah, awalnya dari situ sih, dan itu tumbuh berkembang. Ya, dan akhirnya variasinya juga semakin lama semakin banyak, macam-macam, dan hasil panen itulah yang diambil oleh Belanda kembali dibawa ke Eropa. Nah, Karena mungkin tanah mereka nggak subur kali ya, tidak subur Indonesia mungkin ya. salah Bisa satu tumbuh faktornya kali ya. memang nggak bisa tumbuh sih, cuacanya, iklimnya. Kalau kita perhatiin kan negara-negara yang penghasil biji kopi itu kan yang dilalui oleh khatulistiwa ya, Oh, tropis. tropis. Jadi Brazil, tapi ya sampai Afrika segala macam gitu. Di atas dan di bawah itu memang nggak ada pohon kopi, nggak bisa tumbuh. Gitu. Nah Indonesia ini sangat blessing ini ya, saya lihat karena Wow. Sabang sampai Merauke khatulistiwa semua kan. Dirahmati Iya, Tuhan, betul. tanahnya subur. Subur. Oke, Bang Wicana tadi latar belakang tentang awal mulai kopi di Indonesia dan sampai sama Bang Araf. Ternyata makin lama makin menarik nih obrolan dari venue terus ke kopi. Tapi kalau saya mau mulai dari kopi ke venue. Karena begitu, awalnya adalah dari kumpul 1, 2, 3 orang, makin lama makin besar lagi, banyak orang pertemuan di situ sambil ngopi, sambil mengobrolkan masalah bisnis. Oke, nanti kita sambung lagi obrolan kita, kita lihatkan satu lagi. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kopi dan venue. Ya, ini di depan saya ini udah ada biji kopi dari Kobar. Ya. Ternyata tadi Baraf sudah bilang bahwa karena tidak tercatat ya, jadi ada mungkin bilang memang sudah tumbuh, ada juga dibawa dari Belanda. Iya, yang kita tahu sih memang dibawa dari Belanda ya, Oke. gitu. Gini. Asal muasalnya. Nah, kenapa sekarang jadi banyak banget ya kayak kopi Papua, Iya. terus ada Gayo, ada lagi Puntang, ada lagi kopi banyak macam ya. Banyak. Nah, ternyata ini di tiap daerah itu punya rasa yang berbeda-beda. Ya kalau orang Aceh sebut banyak Gayo tuh, yang banyak Iya. kemarin ketika Mas Bayu mungkin Gayo. ketika berkunjung ke Aceh disajikan itu ya, karena Iya. mereka akan menampilkan ciri khas kopi mereka. Nah, ini kira-kira apa sih Bang Raf yang bisa menjadikan kopi itu jadi berbeda? Kondisi alam atau apa? Karena kan Indonesia ini juga walaupun tropikal, jenis tanah, pegunungan atau dekat pesisir itu pasti beda. Iya. Pertama yang jelas sih dari bibit kopinya. Oke. Ya, itu memang ada varietas yang bermacam-macam. Ya, kedua yang mempengaruhi itu tentu dari daerah setempat ya. Jadi apa yang ada di perkebunan kopi itu bisa mempengaruhi citra rasa daripada kopi itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kita tanam coklat ya cenderung nanti kopinya rasa coklat. Oh gitu. Iya. Tanam durian? Bisa jadi rasa durian. Nah, sifat kopi ini sebenarnya adalah penyerap air yang sangat sempurna dan juga dia penyerap udara yang juga sempurna. Oleh karena itu kalau di kita itu kita simpan kopi ini sebaik mungkin supaya tidak terkontaminasi, bukan hanya dengan
air misalnya kalau tempatnya basah atau apa itu bisa mempengaruhi juga. Dan juga udara ya, udara. Jadi tempat yang bagus, packaging yang bagus, ya itu yang perlu diperhatikan di kopi. Oke. Supaya citra rasanya ini tetap original. Betul. Nah, nanti kalau kopi kita udah banyak, nah sekarang kan di daerah-daerah ini banyaknya tempat kumpul-kumpul nih, convention center ya. Karena di sana kalau misalnya kita salurkan tuh Bang, kopi-kopi yang ada di Indonesia, kita kirim. Ayo dong ngobrolnya sambil ngopi gitu kan. Nih, Pasti Bang. Di Pasti, event itu istilah coffee break pasti ada. Iya, betul. Itu melekat dari entah kapan tuh yang Bang Oweng mungkin itu istilah coffee break itu Iya, selalu benar. melekat di event Iya. kan. Bener-bener ya. Betul. Biar nggak ngantuk, biar nggak jenuh. Nah, berarti ini ada hubungannya ya venue dengan kopi tadi, dengan istilah coffee break. Nah, itu luar biasa loh, obrolan nih jadinya nih berkembang. Kenapa nggak teh break ya? Nah, memang betul. Nah, tapi ada juga sih Bang, kita biasa gini, saya sebagai event organizer itu selalu menyiapkan kalau nggak kopi, Teh pasti kan temennya. iya. Saya suka juga kalau misalnya pertemuan pagi itu atau misalnya morning coffee, Morning atau tea, ya. morning tea Iya. gitu. Nah di situ kita siapkan juga yang nggak suka ngopi, Ada teh ya. ada teh. Itu sebagai alternatif. Iya, betul. Ya. Nah, jadi sekarang terbuka nih benang merahnya antara venue dengan kopi. Maka tadi saya bilang dari obrolan kopi maka timbullah tempat-tempat untuk pertemuan tadi. Nah, Mas Bayu ada mau disampaikan lagi mengenai venue magazine ini menarik banget ini karena teman-teman di industri hospitality mesti harus baca ini sebagai referensi nih. Saya justru menarik ngomongin soal kopi nih Bang. Oke, kita ngobrol kopi kalau gitu ya. Terkait dengan industri mais ya event ya. Saya pernah dengar di persisnya di mana di Banyuwangi gitu ya. Daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Itu dia buat program insentif trip untuk corporate. Apa? Insentif trip. Oh, insentif. Oke. Untuk corporate itu ke kebun kopi. Oke. Jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin dia corporate dari perusahaan kopi kali ya. Iya. Jadi Bisa dibawanya jadi. ke kebun kopi. Tapi di situ jadi destinasi yang menarik. Kebun ya. kopi itu bisa dia nginap di situ, dia metik kopi di situ, dia ngolah kopi, dia menikmati kopi dari hulu sampai hilir. Mereka merasakan itu kopi. Dan pulang bawa oleh kopi. Iya pasti. Dan Pasti, ya. value-nya ada tetap kan. Insentif trip kan terkait dengan misalkan semangat untuk memotivasi supaya karyawan lebih giat bekerja gitu kan, atau reward segala macam. Outbound-nya tuh Dapat kopi. feelnya. Cuman caranya medianya melalui kopi gitu ya. Parah, kesempatan ini. Iya. Garap dong. Dan itu nggak murah kan Nggak murah, dijualnya. iya. Bisa aja nih, Bang Rap nih kan sekarang nih. Kalau di Jombang ini kan ini kedai kopi buat kumpul-kumpul. Jadi bisa jadi kan nanti Bang Rap punya kebun kopi sendiri. Di sana ada penginapannya, di sana ada kedai kopinya, di sana ada kayak apa sih namanya? Kalau di Hotel itu ada laboratorium ya. Istilahnya kalau anak mau latihan bikin minuman atau apa gitu. Iya, betul. Kalau selama ada investornya, kita bisa bantu nanti. Oke, semoga investor denger ya. Semoga investor denger, karena gini. Tapi itu ternyata- memang menarik sih. Kalau misalnya dibikin seperti itu ya, harusnya kalau saya lihat kan di daerah khususnya Pemda-Pemda itu bisa memanfaatkan tadi ide-ide seperti itu. Ya, pariwisata itu bukan hanya sekedar apa ya, saya nggak tahu ya. Nggak sekedar landscape, Bang. Landscape atau apa ya, tapi ada culture, Ya. makanya ada betul, agrowisata, agrobisnis, agrowisata agrowisata itu kan. Bisa peluang. Dan karena kopi di Indonesia ini hampir di semua daerah, harusnya kan itu jadi klik ya untuk kepala-kepala daerah ya. Untuk kenapa nggak dibikin jadi pariwisata. Bahkan yang tadi itu, dari mulai metik, prosesnya, sampai roastingnya, sampai bisa merasakannya, nyeduh minumannya sendiri pun, itu bisa dibikin itu sebenarnya. Jadi atraksi. Gampang, jadi atraksi sendiri. Give it to me like. Oke, kita sambung lagi obrolan. Cuma sekarang ada menarik nih obrolan kita. Kalau ngopi kayak nggak, kalau nggak ngerokok gimana ya rasanya ya. Tapi saya sarankan buat yang nggak ngerokok nggak usah ngerokok ya. Tapi buat yang ngerokok kurangin. Tapi kalau nggak ngopi nggak ngerokok kurang jiwa juga. Jadi nggak apa-apa, saya mau minta izin nih kita ngobrol sambil ngerokok. Dan kayaknya obrolan akan lebih menarik lagi kalau kita sambil ngopi dan ngerokok. Kalau saya sih, saya bukan perokok.
Bang rokok. Saya juga begini, Bang. Bully aja nih YouTube-nya. Ya. Oke, dilanjut lagi. Tadi obrolan tentang agrowisata kebun kopi nih, Bang. Ternyata menarik banget itu tadi yang di Aceh juga dengan yang di Banyuwangi. Banyuwangi. Yang paling dekat sini Semarang, Bang. Yang di Semarang. Namanya apa nih? Kampung Kopi Banaran. Kampung Kopi Banaran. Itu kebetulan Diandra dipercaya PTPN 9 kalau nggak salah untuk mengolah kawasan itu. Jadi dari sekian ratus hektar kebun kopi, ada kawasan saya lupa berapa hektarnya gitu ya. Nah itu dijadikan kawasan wisata. Di situ ada resto, ada convention center, ada penginapan, hotel, resort segala macam gitu. Jadi dari kopi itu bisa kemana-mana sebenarnya, Bang. Betul, betul, benar. Dari kopi bisa kemana-mana, Iya, bisa kan? dari kopi itu bisa kemana-mana. Nggak hanya menikmatinya, nggak hanya dari gelas ini aja, bisa kemana-mana. Benar. Dan ada satu tempat lagi ya, mungkin teman-teman di seputaran Jakarta dan sekitarnya pernah dong ke Gunung Mas ya. Di sana ada kawasan wisata, mereka jual program T-Work. Ternyata di sana ada tempat meeting juga. Iya, sama betul, Ada Bang. forumnya juga. Betul. Oh, sama seperti itu ya. Di Banaran juga. Mau meeting ada convention center. Mau bikin event di situ ada. Ya. Bisa. Mau sekedar jalan-jalan. Mau sekedar jalan-jalan juga bisa. Team building di situ oke. Mau off-road juga ada dibuatin rutenya, jalurnya gitu. Oke. Rute Menarik ya. di antara kebun-kebun kopi gitu, Bang. Menarik. Bisa ATV, bisa pakai jeep. Gitu. gitu. Itu landscape-nya keren karena posisinya dia dikelilingin 7 gunung tuh. Ada apa ya? Sindoro, Sumbing gitu ya. Terus ada Merapi, kemudian ada banyak deh, ada 7 deh pokoknya. Bawahnya Rawa Pening. Lembahnya tuh ya, lembahnya. Kalau landscape bawahnya gitu. Jadi memang posisi dia dikelilingin 7 gunung itu. Oke. Itu jadi venue yang menarik untuk destinasi wisata kan. Iya, betul. Luar biasa. Itu dari kopi. Jadi kopi itu Iya. Bang Rap, kayaknya kita ke sono deh Bang Rap. Iya, boleh. Kapan-kapan Kita ada. minta diajak nih. Iya, benar. Kita tinggal minta Kayaknya- undangannya ya dari venue ya. Saya pengen ikut jadinya nih. Aduh. Ternyata tertarik ngobrolnya masalah kopi. Karena seperti yang tadi dari kopi itulah tempat berkumpulnya orang-orang tadi. iya, Bang. Benar. Oke. Apapun bisa terjadi sih di kafe ya. Kita juga selama pandemi ini saat online ya, ada WFA dan anak-anak sekolah segala macam ya, mereka berkumpul, akhirnya mereka juga buat suatu aktivitas baru, ya kan? Ya itu juga saya lihat itu ada terobosan baru lah, ya, yang mana cukup kreatif sih saya lihat kalau mereka dari mereka itu kan. Ya. Nah, cuma gini nih Mas Bayu. Saya sebagai pelaku IO, ya, mungkin saya datang bikin event di satu tempat. Kendala adalah gini, kita nggak punya SDM yang yang sesuai dengan standar gitu. Jadi kayaknya perlu juga ada pelatihan dari majalah Venue ini bikin pelatihan untuk staff kayak staff ballroom, bagaimana sih mereka setup segala macam, bagaimana mereka menghadapi tamu tadi. Jujur saya pernah ini di satu daerah ya, saya bikin event itu gala dinner. Jadi mereka mungkin kekurangan tenaga kerja atau staff. Dan itu ternyata ada masih pakai baju sekolah. Iya. Ini acara-acara kami, kenapa yang lainnya pakai baju sekolah? Dan Iya. itu di luar kontrol nih Bang. Jadi ternyata anak pengagang itu diterjunkan di situ karena mereka tak punya staff. Iya. Ini kayak perlu dipikirkan juga nih sama kita nih. Iya. Dari majalah Venue, saya sebagai IO juga, Bang Raf juga sini yang mempunyai venue juga ya, salah satunya kayak penting nih SDM. Iya. Iya. Masih pakai seragam SMA. Bisa aja kita bikin misalnya seperti ini kan. Sekarang ini di Kobar ini kita kan ngadain pelatihan barista ya, sekolah barista ya. Tapi di luar pada itu juga misalnya ini bagus nih momennya. Saya menghimbau nih venue. Misalnya venue ini lebih main bisnisnya kan di apa ya Bang?
di Media ya. sebenarnya Oke. media. Nah, media itu kan banyak tuh, ada grafis, ada editing, ada fotografi, ada videographer, segala macam. Kalau memang venue pingin buat semacam kayak pelatihan gratis atau apa, silakan pakai di Kobar juga boleh. Nah, artinya kita mengedukasi aja masyarakat. Ya. Tujuannya kemana? Misalnya dari anak-anak yang belajar ini ternyata mereka punya potensi, venue tinggal ambil, cabutkan aja anak-anak itu, kan bisa juga. Misalnya dalam bentuk sifatnya adalah part-time DW, atau istilahnya daily worker kalau di bisa juga daily worker, atau misalnya ada project baru dipakai, diambil atau apa, itu juga bisa. Minimal yang saya lihat itu adalah begini, SDM Indonesia ini sebenarnya banyak ya, SDM-nya ya. Masalahnya knowledge-nya kan. Ya kan, SDM Skill, kita populasi apa berapa sekarang? Hampir 300 juta mungkin katanya, ada yang 270 bilang segala macam. Jadi secara SDM itu kita punya banyak sekali. Nah, itu kalau misalnya mau dimanfaatkan sama industri-industri, corporate atau perusahaan-perusahaan kecil aja. Nah, itu bisa sebenarnya. Kayak Kobar, kita mendidik anak-anak, bagi anak-anak yang nggak mampu, bagi anak-anak yatim segala macam, kita berikan gratis, sekolah gratis di sini, ya kan? itu yang buat tidak mampu ya. Ya. Nah, pada saat nanti kita lihat mereka punya potensi-potensi, lalu teman rekan-rekan kita di kafe-kafe misalnya butuh SDM, butuh barista, butuh waiter atau apa, nah, kita salurkan, kita kasih tahu kan anak itu, coba kamu ngelamar ke sana, ngelamar di situ. Atau yang pemilik kafe itu nelfon ke sini, ya kita bilang, ada nggak ya barista gitu, gue butuh Yang nih. siap gitu ya. Gue butuh nih, katanya. Ada nih, datang aja ke sini, lu lihat aja sendiri. Kalau cocok ya udah, silakan langsung aja ngobrol, nego sendiri, ngomong sendiri gitu kan. Kita nggak mau juga jadi perantara minta fee atau apa, nggak mau. Tujuan kita adalah untuk bantu aja. Jadi kita bisa bantu di hulu dan di hilir, kanan dan kiri. Ya, di dalam hal itu termasuk kayak Kobar ini juga kita tadi bicara tentang sosmed ya. Nah, kita yang ngelola anak-anak sebenarnya, gitu. Jadi video bagaimana mereka bikin desain, bagaimana fotografinya, bagaimana videografernya, segala macam. Ya, kita berdasarkan ilmu yang ala kadarnya lah. Ya, kita juga belajar, mereka juga belajar dari YouTube segala macam. Terus dipraktekin di sini. Di sini ada wadahnya kan. Oke. Mereka bisa praktekin. Bang Raf, ternyata maghrib. Ya. Oke, sahabat Bos Channel, berhubung udah maghrib, saya stop dulu pembicaraan. Mungkin nanti kalau ada obrolan lagi, saya mau ngobrol lagi dengan teman-teman saya ini dari majalah Venue sama dari Kobar, kedai kopi Kobar. Oke, ketemu lagi, kita kumpul-kumpul bertiga di sini setelah tadi break maghrib. Sekarang saya mau lanjutkan, tapi ini langsung closing closing discussion ya. Oke, Bang Raf, Mas Bayu, thank you banget nih waktunya udah kumpul-kumpul sama Bang Wen Channel ya. Sama-sama, Ternyata Bang. dari obrolan tadi ada pemikiran yang bagus bahwa kopi itu adalah sumber daripada kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia saat ini ya. Apakah dari perkumpulan tadi bisa menghasilkan obrolan tentang bisnis, keputusan-keputusan bisnis pun termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini. Ya, Mas Bayu, thank you waktunya. Sama-sama Bang Weng. Bang Raf juga. Sama-sama Bang Weng. Kayaknya sebab waktunya nggak cukup ya. Tapi nanti saya bikin part kedua atau part ketiganya di tempat yang sama ya. Karena ada obrolan tadi ternyata kita akan singgung juga masalah CSR. Masalah Menarik. pelatihan. Karena di industri mais Indonesia tuh kita masih kurang SDM yang sesuai dengan standar ya. Jadi yang skillnya itu masih jauh lah ya. Karena itu saya sendiri mengalami kendala tersebut. Oke, sahabat Bawang Channel, sebelum saya tutup, jangan lupa nanti subscribe, like, dan komen, dan share video ini apabila bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.